Mari kita aplaus yang paling meriah buat Bapak Muhammad Yahya. Baik, terima kasih Bu Iza. Kenapa sih kita sebagai guru perlu untuk mempelajari TIK? Pembelajaran abad 21, Pak. Oke, pembelajaran abad 21. Oke, semuanya betul. Nah, ini Bapak Ibu di Permendikbud tentang standar kompetensi guru SKG. Sudah pernah baca isi dokumennya Bapak Ibu? Nah, di mana di dokumen tersebut kita sebagai guru dituntut 4 kompetensi. Apa saja Bapak Ibu? Ada pedagogik, ada kepribadian, sosial, apa saja lagi? Profesional. Ya, kita dituntut 4 kompetensi itu. Nah, penguasaan TIK ini dituntut di poin yang mana ini Bapak Ibu? Profesional. Ya, hanya itu. Ada lagi? Dan terakhir profesional dan pedagogik seperti ini. Kita lihat kompetensi pedagogik bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Jadi selain di kompetensi profesional terutama guru TIK, maka juga di kompetensi pedagogik. Artinya semua guru, tidak peduli itu guru TIK atau non TIK, harus bisa kompetensi yang poin kelima ini, memanfaatkan TIK di dalam proses pembelajaran. Dan dalam rangka upaya itu, kementerian juga sudah memberikan berbagai fasilitas dan layanan. Pelatihan yang dikemas oleh Kementerian Pendidikan ada yang disebut dengan pembatik. Tentunya yang ikut di pembatik Kementerian Pendidikan tidak semua, mungkin karena belum tahu informasinya. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur secara khusus oleh UPT di Tekom ini membackup pelatihan itu. Kita backup dengan kegiatan yang offline seperti ini. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini, blended learning? Perpaduan sinkronus sama asinkronus. Oke, kata intinya perpaduan ya. Bapak Ibu tentunya sudah mengenalkan banyak teknologi-teknologi yang kita bisa gunakan untuk pembelajaran ya. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa perpadukan ya. Jadi teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita gunakan sesuai dengan tujuan, dengan variasi-variasi sehingga tidak monoton itu saja, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selain teknologi apalagi Bapak Ibu yang perlu dikembangkan? Teaching metode pembelajaran kita. Mungkin sebagian besar saya yakin menggunakan metode ceramah gitu, seperti itu ya. Apalagi Bapak Ibu selain metode ceramah biasanya yang biasa kita gunakan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu apa? Selain ada lagi Bu, apa Bu? Role play atau bermain peran. PBL, problem based learning, jigsaw, STAD. Saya mengembangkan sendiri juga Bu, Bapak Ibu. Saya kasih nama Dimas. Tes 1 2 3. Hai teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di podcast Dimas, diskusi mata pelajaran sekolah. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Syahir Ramadhani. Tapi di sini saya nggak sendirian, guys. Di sini saya bersama 2 narasumber saya. Itu pertama, perkenalkan diri. Hai semuanya, kenalin saya Regina Pujalatolani, biasa dipanggil Regina. Saya Feby Aulia, biasa dipanggil Feby. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Feby dan Kak Regina? Kalau aku, alhamdulillah baik. Langsung aja ya. Multimedia interaktif itu apa sih Kak? Kalau menurut aku sendiri ya, multimedia interaktif itu kayak pemanfaatan komputer untuk membuat atau menggabungkan teks, gambar, suara, video, animasi dengan memanfaatkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan juga berkomunikasi. Itu kan ada tingkatannya tuh. Ada 4. Yang pertama, umpan balik. Dapat diberikan secara langsung atau ditunda beberapa saat, sederhana dan bersifat korektif. Yang kedua, manipulasi, meliputi perubahan secara real time atau transformasi informasi sebagai tanggapan atas tindakan dari user. Yang ketiga, adaptasi. Tingkat ini secara dinamis menyesuaikan pilihan tugas, pembelajaran, prosedur,
berdasarkan informasi tentang tindakan dan kebiasaan peserta secara online. Yang keempat, komunikasi. Secara teknis, level ini membutuhkan kanal komunikasi sinkron atau tak sinkron antara peserta dan pembimbing. Oke. Nah, dalam interaktif itu kan ada beberapa model ya. Bisa dijelaskan modelnya apa aja dan bisa disebutkan beberapa. Modelnya nih Kak Feby nih yang tahu. Modelnya ada beberapa. Yang pertama ada tutorial, drill and praktik, simulasi, instructional games, hybrid, Socratic, inquiry, dan informational. Bisa nggak Kak dijelasin salah satunya? Tutorial, salah satu jenis model yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan, tabel, definisi, dan branching yang sesuai, bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu. Fungsi itu kan terbagi menjadi 3 ya. Apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Biasanya itu suplemen tambahan, komplement atau pelengkap, dan substitusi atau pengganti. Itu sih. Tujuan mapel ini diberikan kepada siswa-siswa kan? Tujuannya tuh kalau menurut aku sendiri, dengan adanya mapel ini diberikan, kita jadi dapat membedakan nih aplikasi multimedia dan multimedia interaktif. Tapi seru gak sih Kak? Masuk multimedia, seru banget. Seru. Kalau Kak Baby gimana? Seru. Kak Baby lebih cool ya orangnya. Kece. Cewek cool. Ya kalau mau nanya-nanya bisa dong mampir ke Instagram kita. Ya, Instagramnya boleh. Iya boleh. Ya boleh. Instagram saya Regina.ltlni. Regina. Febilia, Febi.lia. Iya. A-nya 2. Tuh guys, kalau bagi deh. kalian yang mau nanya-nanya nih kan, nanya tentang multimedia, apa aja multimedia itu bisa langsung ke mereka. Iya bisa. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Feby dan Kak Regina. Oh iya boleh. Materi apa saja yang sudah dipelajari di MPI? Ada materi membuat game. Kenapa milih materi MPI? Karena tertarik aja sih sama materinya, kayak apa ya, jangkauannya kayaknya luas deh ya tentang multimedia tuh. Ya, kalau Kak Feby gimana? Ya karena sesuai dengan jurusan mungkin. Selama di multimedia tuh pasti banyak kayak peristiwa yang menggembirakan, mungkin jalan-jalan. Kalau dari aku sendiri sih itu kalau jurusan kita nih banyak yang istilahnya yang megang dokumentasi buat kelas lain. Jadi istilahnya kita nih banyak bergunanya nggak sih di sekolah buat kegiatan-kegiatan sekolah. Dan dengan MPI ini kita mempelajari lebih dalam lagi pokoknya tentang multimedia gitu. Apa aja sih Kak yang biasanya kayak di apa sih namanya digunain buat anak multimedia tuh apa aja sih yang biasanya digunain? Keseringannya tuh kamera, terus juga kemarin tuh kita sempat praktek pakai drone ya, drone, terus juga audio, mic, lighting gitu lah pokoknya. Nah ada lagi nih pertanyaannya Kak. Selama pembelajaran multimedia interaktif, Kakak sudah menghasilkan karya apa aja nih? Kemarin ngebuat background untuk game. Gitu. Sekarang lagi proses buat game. Semoga berhasil ya. Kalau Kak Regina gimana? Dari aku sih yang aku hasilin tuh baru fotografi gitu ya. Aku tuh pengen terjun ke dunia fotografi deh kayak gitu. Bisa. Iya. Udah ikut lomba-lomba gitu nggak sih Kak? Baru sekali, itu nyoba-nyoba doang sih. Jadi anak multimedia tuh tahan banting guys. Iya bener banget. Kayaknya udah nggak ada multimedia lagi deh ya. Adanya DKV. Iya. Angkatan selanjutnya bakal ada DKV. Itu dari mana? Kurikulum baru sih. Kurikulum baru. Iya benar. Jadi di sekolah-sekolah lain juga nggak ada multimedia? Udah nggak ada. Jadi ya itu angkatan terakhir. Terakhir gitu. Iya bener banget. Seru banget. Seru. Itu bakal dikenang sih pasti kan. Ini terakhir nih paling. Iya gitu. Pokoknya kalian jangan takut deh buat masuk DKV. Seru guys. Meskipun nggak seseru MM. Gitu. DKV emang beda banget. Bagusan MM. Gitu. Iya. Wah, Masya Allah. Guys harus masuk DKV guys. Kalian harus membuat situasi itu menjadi kayak situasi MM gitu loh. Iya. Mungkin sudah segitu aja yang bisa kita
kupas tuntas mungkin. Siap. Kalau misalnya mau nanya-nanya lebih bisa mampir tadi ke IG-nya Kak Regina dan Kak Feby. Sekian dari saya. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah ngikutin kita sampai ujung. Saya Putri Cahaya Ramadhani pamit undur diri dan Saya Regina. oke, terima kasih guys. See you. Bye bye.